Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Hisyam dengan NIM 2110817111009. Di video kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai subnetting pada sebuah jaringan dengan menggunakan metode VLSM yang akan disimulasikan menggunakan Cisco Packet Tracer. Oke, baik, langsung saja kita mulai. Di sini saya ada sebuah soal yang mana alamat networknya 222.202.10.0/24. Pada program studi teknologi informasi dibagi menjadi 5 subnet mask dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama itu adalah jaringan sama dengan 100 host tambah 2 digit NIM terakhir. Yang kedua, lab RPL 10 host tambah 1 digit NIM terakhir. Yang ketiga, lab multimedia 5 host tambah 2 digit NIM terakhir. Yang keempat, ruang dosen dengan jumlah 8 host. Ruang ulat, total huruf dari nama lengkap. Hitung dan buatlah simulasinya menggunakan packet tracer. Kerjakan menggunakan metode VLSM. Satu subnet disimulasikan 2 perangkat, yaitu PC dan laptop. Host pertama dan host terakhir saja. Oke, baik, di sini saya akan menentukan jumlah hostnya. Yang pertama itu ada 100 lab jaringan dengan 100 host ditambah NIM digit terakhir itu 09. Jadi jumlahnya adalah 109 host. Yang kedua itu ada lab RPL 10 ditambah 9 dan 19 host. Yang ketiga adalah multimedia dengan 5 host ditambah 2 digit NIM terakhir itu 09 sama dengan 14 host. Yang keempat itu ada ruang dosen dengan jumlah host 8. Dan yang keempat itu ada ruang ulat dengan total huruf dari nama lengkap, yaitu nama lengkap saya Maulana HISM dengan jumlah 14 host. Oke, setelah kita menentukan jumlah hostnya, di sini saya akan mengurutkan dari jumlah host yang terbanyak. Yang mana kita mengurutkan ini digunakan untuk ruangan mana dulu yang akan dieksekusi. Nah, di sini saya akan menentukan IP address, network, IP rank, dan broadcast pada semua jaringan. Dan pada kali ini saya akan membuat contohnya pada salah satu jaringan tersebut. Jika sudah mengurutkan, di sini saya akan menentukan IP address, network, IP rank, dan broadcast pada semua jaringan. Dan pada kali ini saya akan memberikan contoh pada salah satu jaringan saja. Di sini saya akan memberikan contoh menggunakan lab jaringan saja. Yang pertama, lab jaringan dengan jumlah 109 host dan mempunyai IP acuan 222.202.10.0/24. Kita tulis saja IP address. IP addressnya itu adalah 222.202.10.0/25. Kenapa bisa 25? Karena jika kita melihat tabel yang ada di kelas C yang ini mempunyai jumlah host 128 dan jumlah host yang dapat digunakan adalah 126 dan juga dapat menampung dari jumlah host dari lab jaringan tersebut. Di lab jaringan ini memerlukan 109 host dan kita cari yang dapat menampung 109 host itu adalah stage 25 dengan jumlah host 128. Kemudian kita tulis networknya yaitu 222.202.10.0. Kemudian kita tentukan IP rank-nya. Untuk menentukan IP rank ini caranya adalah tulis dulu network ditambah jumlah host
sos. Networknya itu dimulai dari 0, kemudian kita tambah 126. Nah, jadi untuk IP rank-nya itu adalah 222.202.10.1 sampai 126, yaitu 222.202.10.126. Nah, jika sudah menentukan IP rank-nya, sekarang kita akan menentukan broadcast-nya. Nah, untuk cara untuk menentukan broadcast-nya itu adalah rank terakhir ditambah 1, yaitu adalah rank N ditambah 1, yaitu 126 ditambah 1 sama dengan 127. Jadi broadcastnya adalah 222.202.10.127. Oke. Dan untuk mencari IP address, network, IP rank, dan broadcast pada ruangan-ruangan yang lain seperti rep LPL, rep multimedia, ULAT, dan ruang dosen, caranya sama. Dan jika sudah dihitung IP address, network, IP rank, dan broadcastnya, maka akan didapatlah data sebagai berikut. Oh ya, di sini kita kan akan menghubungkan router satu ke router lainnya. Jadi tentunya kita harus menentukan dulu WAN pada suatu jaringan. Di sini saya sudah menghitung WAN-nya dengan cara yang sama. Dan untuk WAN itu IP rank-nya itu selalu 2 atau /30, yang mana WAN ini digunakan untuk gerbang masuk ke jaringan lain. Dan selanjutnya kita akan memasukkan data yang telah kita dapat ke sebuah topologi yang sudah saya bikin. Oke, baik. Di sini saya sudah membuat sebuah topologi yang berjenis ring, di mana dalam topologi tersebut memiliki ruang antara lain lab jaringan, lab RPL, lab multimedia, ULAT, dan ruang dosen. Oke, baik. Sekarang kita akan menyeting lab jaringan terlebih dahulu. Oke, baik. Pertama kita klik routernya. Kemudian kita akan menentukan IP address-nya dari sebuah router. Di sini kita lihat IP address tersebut menggunakan gigabit 0/0. Jadi kita akan menaruh IP address-nya di gigabit Ethernet 0/0. Kemudian kita masukkan IP konfigurasinya, yaitu adalah 2222.202.10.1. Kemudian kita ketikkan, karena di lab jaringan menggunakan BSS25, maka subnet masknya itu adalah 255.255.255.128. Kemudian kita sudatkan atau kita klik on-nya. Oke. Jika sudah, maka akan berubah menjadi warna hijau. Kemudian kita akan menyeting PC dan laptop di lab jaringan. Yang pertama kita akan menyeting PC-nya terlebih dahulu. Oke. Kemudian kita konfigurasi, kita pilih fast Ethernet, kita masukkan IP-nya. IP-nya ini didapat dari IP rank. Nah, IP rank yang tadi kan 222.202.10.1 sampai 222.202.10.126. Jadi kita mengambil dari situ. Jadi 222.202.10.2. Kita ganti juga satu masnya karena kita menggunakan /25. Kemudian sudah on kan. Oke. Kemudian kita menganu di laptopnya. Untuk di laptopnya kita atur juga di configure fast Ethernet. Kemudian kita masukkan juga IP address-nya 222
192.10. Karena tadi di perintah soal host pertama dan host terakhir, jadi di sini saya akan menggunakan host terakhir yaitu 126. Enter, baseless-nya yaitu 128. Ya, kita sudah on kan. Nah, kemudian kita akan menentukan IP address di lab FPL. Yang pertama kita buka routernya, kemudian sebentar kita tentukan IP addressnya dengan cara kita lihat dulu di sini kita lab FPL ini menggunakan 13.0.0. Jadi kita klik 3 Ethernet 0 basis 0, kemudian kita tentukan IP addressnya yaitu 222.10.129. Enter, kemudian kita ganti menjadi /27 yaitu 2224. Kemudian kita on kan. Jika sudah, kita atur yang di PC dan laptop. Pertama saya akan mengatur PC-nya. Di PC ini kita tentukan juga 222.202.10.130. Di sini kita subnetnya kita ganti juga menjadi /27 yaitu 224. Dan kita on kan, kita sudah on. Kemudian yang di laptop kita config ulang, kita flash Ethernet 0, kemudian kita masukkan 222.202.10. rank terakhir dari sebuah FPL yaitu 158. Ganti menjadi 2224. Oke, sudah. Kemudian kita setting di lab multimedia. Cara sama kayak tadi, kita klik router di lab multimedia. Kemudian kita masuk config. Kita lihat di sini menggunakan giga 0 basis 0, jadi kita masuk ke gigabit Ethernet 0 basis untuk IP address-nya. Kemudian kita masukkan IP address di lab multimedia yaitu 222.10.1.61. Kemudian di sini kita ganti menjadi /28. Kenapa jadi /28? Karena lab multimedia tadi menggunakan base 28, yaitu 28 itu adalah 28 adalah 240. Kita on kan. Oke. Jika sudah, kita setting juga di PC-nya pas Ethernet, kita ketik 222.10.162. Kemudian kita ganti menjadi 240. Oke, sudah. Kemudian di PC-nya config. Oke, berarti 222.10.174. Kita ganti 240. Sudah. Kemudian kita lanjut menyeting di ruangan ulat. Jadi kita buka dulu routernya. Di sini kita tentukan IP address-nya di mana di sini menggunakan giga 0 basis 0. Jadi kita buka giga basis 0-nya, kemudian kita masukkan IP address-nya. Untuk ulat tadi IP address-nya itu adalah 222 terus 202 kemudian 10.177. Kemudian kita ganti menjadi /28. 128 itu 240. Kenapa? Sama kayak ruangan multimedia tadi, di ruangan ulat tadi kita menggunakan /28. Kita on kan, X, kemudian lanjut kita setting PC dan laptop. Pertama kita setting PC-nya dulu, kita buat config, kemudian flash Ethernet,
Kemudian kita masukkan IP address-nya, yaitu 222.202.10.178. Kita ganti jadi 240. So on. Lanjut kita ke laptop, kita config, kita fast ethernet, kita masukkan IP address-nya 222.202 terus 10 titik rank terakhir di ruangan tadi adalah 190. Kemudian kita ganti menjadi 240. Sudah, kita setting lagi di ruang dosen. Untuk ruang dosen kita tentukan juga IP address-nya. Nah, untuk IP address-nya itu dilihat juga di sini menggunakan giga 0 basis 0, jadi kita masukkan IP address-nya di giga 0 basis 0. Yang pertama kita tentukan IP address-nya, yaitu adalah 222.202.10.193. Kemudian kita ganti menjadi 128 dan 240. Kenapa 128? Karena tadi di penghitungannya menggunakan 128. Oke, sudah, kita setting juga di PC dan laptop. PC-nya caranya sama, kita masih tentukan IP address-nya juga 222.202.10.94. Kita ganti menjadi 240 karena 128. Kemudian kita setting di laptopnya. Kita fast ethernet, kita masukkan IP address-nya itu 222.202.10 titik rank terakhir di ruangan dosen adalah 206. Kita ganti juga subnya menjadi 240. Oke, sudah on. Oke, baik. Jika sudah menentukan IP address-nya, sekarang saya akan menentukan default gateway-nya di setiap ruangan. Yang pertama, kita lebih ringan. Nah, default gateway itu didapat dari IP address router yang akan ditaruh pada beberapa host yang terdapat dalam suatu ruangan. Yang pertama, saya akan menganut atau men-setting lebih ringan dahulu. Pertama, kita buka dulu IP address-nya, kemudian kita copy aja, kemudian kita setting default gateway-nya. Pertama kita setting di PC. Pertama kita klik desktop, kemudian pilih IP configuration, kemudian di sini ada default gateway, kita pastekan, kita paste. Oke, sudah, kita close aja, kemudian kita setting yang di laptop. Kita klik desktop juga, klik IP configuration, kita ganti juga defaultnya, kita kontrol V atau kita paste aja. Oke, jika sudah, kita sekarang setting di lab RPL-nya. Sama seperti cara yang di lab jaringan, kita buka dulu IP root-nya. Kita kopikan IP address yang berada di router. Kemudian kita taruh IP address tersebut di host yang terdapat dalam suatu ruangan. Kita taruh, kita paste, dan kita laptop, desktop, IP address, kita copy langsung. Kemudian lanjut ke lab multimedia. Itu kita akan juga buka dulu IP address-nya, kita cari, kemudian kita taruh di beberapa host yang terdapat dalam satu ruangan. Kita kopikan, kemudian lanjut ke ulat. Kita buka dulu routernya, kita cari IP address-nya, kita copy, kemudian kita taruh di
host yang terdapat dalam ruang ulat. Oke. Laptop, desktop, IP configuration, dan yang terakhir yaitu ada ruang dosen. Kita buka dulu ruang dosennya, kita cari IP address-nya. Oke, Ctrl C, kemudian kita masukkan ke dalam IP configuration default IP. Kita kopikan saja. IP configuration. Jika sudah melakukan default device, sekarang kita akan memasukkan data gerbangnya atau IP rank yang pada jalan IP rank yang digunakan untuk jalan WAN. Nah, ini digunakan untuk peroutingan. Yang pertama kita setting dari lab jaringan ke lab RPL. Di lab jaringan dan lab RPL ini menggunakan Giga 0B1 dan 0B1 juga. Jadi kita setting yang Giga 0B1. Kita masukkan IP rank WAN pertama, yaitu 222.10.209 enter. Oke, kita on kan saja. Kemudian kita ganti subnet mask-nya, yaitu adalah subnet mask tas 30 itu 252. Kita on kan. Oke, jika sudah kita setting yang di lab RPL-nya. Kita lihat di lab RPL menggunakan Giga 0/1. Jadi kita setting juga yang di Giga 0/1, yaitu 222 rank terakhir di IP1, maksudnya di WAN 1. 2.10.210. Kita ganti jadi SAS30 yaitu 252. Kemudian kita aktifkan atau kita no shutdown. Nah, jika sudah, maka di sini akan berubah menjadi warna hijau. Kemudian kita akan di WAN 2, yaitu di root antara lab RPL menuju lab multimedia. Di lab RPL ini menggunakan Giga 0/2, di lab multimedia juga sama menggunakan Giga 0/2. Baik, kita akan setting juga. Jadi kita akan Giga 0/2 yaitu 222.202.10. Ini adalah rank awal melarang di WAN 2, yaitu adalah 212. Maaf, 213. Terus SAS252, oke, SAS30 on. Kemudian lanjut kita setting yang di lab multimedianya, yaitu di Giga 0/2, yaitu 222.202.10.214. Kita ganti jadi SAS30 yaitu 252. Kemudian kita no shutdown kan atau kita cek on-nya. Jika sudah, maka akan berubah warna hijau. Kemudian lanjut ke WAN 3, yaitu menghubungkan antara lab multimedia ke ulat. Di sini di lab multimedia menggunakan Giga 0/1, di ruang ulat juga menggunakan Giga 0/1. Setting juga berarti kita setting yang di Giga 0/1. Kita masukkan yaitu adalah 222.202.10.13. Rank pertama di WAN 3 yaitu adalah 217. Enter, kita ganti jadi SAS30. Oke, sudah. Kemudian kita cek on-nya, kita X, dan setting yang di ruangan ulat sama di Giga 0 GB Ethernet 0/1. Itu ini adalah rank terakhir di WAN 3, 222.202.10
titik 218. Enter, kita ganti jadi 252, kita on kan. Jika sudah, lanjut kita menghubungkan antara ulat dan ruang dosen. Itu adalah 14. Di sini menggunakan giga 0 basis 2, di sini juga menggunakan giga 0 basis 2. Kita setting yang di giga 0 basis 2. Kita buka, jadi kita lihat 222.202.10.221. Oke, sudah. Kita setting juga yang di ruangan ulatnya, itu menggunakan giga 0 basis 2. Adalah 222.202.10.222. Kita enter, kita ganti menjadi 252. Dan kita hubungkan antara ruang dosen ke lab jaringan, yaitu menggunakan 5. Di sini menggunakan giga 0 basis 1, sedangkan di sini menggunakan giga 0 basis 3. Jadi kita basis 2. Jadi kita setting di giga 0 basis 1-nya, yaitu IP rank pertama di 5, yaitu adalah 222.202.10.225. Kita ganti juga subnet masnya menjadi /30, yaitu kemudian kita on kan, kemudian kita setting juga yang di ruang jaringan, itu menggunakan giga 0 basis 2, yaitu ini adalah IP rank terakhir di 15, 222.202.10.226. Enter, kita on kan. Oke, baik. Selanjutnya kita akan melakukan perutingan. Nah, dalam perutingan ini saya menggunakan dua metode. Yang pertama metode GUI dan yang kedua adalah metode CLI. Di sini saya akan melakukan dengan metode GUI terlebih dahulu. Oke, baik, langsung saja. Di sini saya akan menghubungkan antara lab jaringan ke lab RPL. Pertama kita buka routernya. Kemudian kita masuk ke bagian statik. Kemudian di IP router ini memiliki semacam rumus atau semacam susunan lah. Yang pertama itu susunannya itu ada network tujuan, kemudian ada mask tujuan, kemudian ada next hop. Next hop ini adalah gerbang pertama yang akan dilewati. Nah, di sini saya akan menghubungkan lab jaringan ke lab RPL. Jadi yang dimasukkan adalah network dari RPL, yaitu 222.10.128. networknya di sini. Kemudian max-nya atau max tujuannya itu adalah 255.255.255. Karena RPL itu adalah /27, maka max-nya adalah 224. Nah, kemudian next hop-nya. Jadi dari sini, dari lab jaringan menuju ke lab RPL, jadi gerbang yang pertama dilewati yaitu gerbang yang di sini. Jadi next hop-nya ditulis 222.202.10.210. Kemudian kita add aja. Ya, sudah terhubung atau sudah routing. Kemudian di sini saya akan menghubungkan lab jaringan ke lab multimedia. Caranya sama. Di sini saya hapus dulu. Jadi network tujuannya adalah network dari multimedia adalah 222 terus 202 10.160. Kemudian max-nya adalah max dari lab multimedia adalah 255.255.240 karena size-nya adalah /28 yang dipakai oleh lab multimedia. Kemudian next hop-nya sama yang seperti tadi, dari lab
jaringan ke lab multimedia ini akan melewati gerbang. Nah, gerbang yang pertama dilewati adalah gerbang yang berada di lab RPL, yaitu yang di 1 di rank terakhir, berarti ini 222, 202, 10.210. Ketik 2.202.10.210. Kemudian add. Nah, terus lanjut dari lab jaringan menuju ke ulat. Caranya sama. Kita hapus dulu. Kemudian kita akan menghubungkan dari jaringan ke ulat. Jadi yang dimasukkan adalah network dari ulat, yaitu adalah 222.202 dan titik 10.176. Maaf, di sini ketinggalan 10. Saya edit dulu. Nah, kemudian max tujuannya, max dari ulatnya adalah 255.255.255.240 karena di lab ulat menggunakan /28. Kemudian di next hop-nya, nah di next hop ini kan di sini bisa menggunakan dua arah. Nah, opsinya itu adalah kita lihat dari lab jaringan ke lab ulat itu jarak terpendek atau routingan mana yang paling dekat. Nah, di sini saya akan menggunakan 30 basis 0 atau jalur sebelah kanan sini. Jadi gerbang yang pertama dilewati adalah di 1 ke 5 rank pertama, yaitu 222.202.10.225. Terus apakah bisa sih menggunakan yang di sini? Tentu bisa, karena ini termasuk saling terhubung. Oke, kemudian di sini saya akan menghubungkan antara lab jaringan ke ruang dosen. Di sini saya hapus dulu. Nah, caranya sama, yaitu network tujuannya adalah ruang dosen, yaitu adalah 222.202.10.192. Kemudian maksnya adalah 2 titik. Karena di ruang dosen menggunakan /28, maka 240. Nah, next routingnya adalah dari ruang dosen, dari lab jaringan menuju ruang dosen ini, gerbang yang pertama dilewati adalah gerbang yang di 15 rank pertama, yaitu 222.202.10.225. 222.202.10.225. Kita add saja. Jika sudah merouting di router lab jaringan, sekarang saya akan merouting di lab RPA. Nah, di routingan lab RPA ini saya akan menggunakan metode CLI. Nah, caranya sama, cuman di CLI ini kita akan sedikit ada tambahan. Di sini kita ketik enable dulu. Kemudian kita config terminal, config aja langsung. Kemudian kita langsung IP router atau routingnya. Yang pertama, sini saya akan menghubungkan antara lab RPL menuju ke lab jaringan. Jadi kita ketik dulu IP route. Kemudian sama seperti tadi, rumusnya atau susunannya itu adalah network, kemudian mask, kemudian next hop. Jadi di sini networknya adalah network dari network tujuannya adalah lab jaringan. Jadi networknya adalah 222.202.10.0. Kemudian max di ruangan jaringan tersebut adalah 255.128. Kemudian gerbang yang dilewati adalah dari lab RPL menuju lab jaringan. Gerbang yang pertama dilewati adalah gerbang yang di 1 orang pertama, yaitu 22.202.10.209. Kita ketikkan 02.10.209, enter saja. Jika sudah, sekarang saya akan menghubungkan antara lab RPL menuju lab multimedia.
Caranya sama, di sini kita langsung ketikkan aja IP route. Kemudian next block tujuannya, itu adalah di lab multimedia 222.102.10.160. Kemudian marksnya berarti 255.255.240. Lanjut dengan gerbang pertama yang dilewati dari lab multimedia, lab RPL ke lab multimedia. Jadi dari sini ke sini, nah di gerbang yang ke sini itu adalah 12 rank terakhir, yaitu adalah 222.202.10.214. Kita enter saja. Oke. Jika sudah, sekarang saya akan menghubungkan antara lab RPL menuju ULAT. Caranya sama, kita ketikkan IP route. Kemudian network tujuannya yaitu adalah 222.202.10.176. Kemudian max tujuannya adalah 255.255.240 karena stage 28. Kemudian gerbang yang pertama dilewati adalah dari lab RPL menuju ULAT adalah gerbang yang dilewati adalah gerbang yang berada di lab multimedia, yaitu one kedua rank terakhir. Berarti 222.202.10.214. Jika sudah, kita enter saja. Nah, sekarang saya akan menghubungkan antara lab RPL menuju ruang dosen. Caranya sama, kita ketikkan dulu IP route. Kemudian next tujuannya adalah ruang dosen, jadi 222.202.10.192. Kemudian maxnya 255.255.240. Kemudian, nah sama seperti tadi, karena kan di sini bisa melewati dua arah, jadi kita mencari opsi jalur terdekat atau jalur terpendek. Di sini saya akan melewati gerbang yang berada di lab jaringan 1 rank pertama, yaitu yang di sini, karena saya melewati jalur atas dari lab RPL melalui lab jaringan biar terhubung ke ruang dosen. Jadi di sini saya ambil gerbang pertama yaitu 222.10.209. Enter saja. Nah, jika sudah, kita lihat, maka otomatis di bagian statik di router lab RPL maka otomatis akan tertambah. Jadi kemudian di sini saya akan menghubungkan dari lab multimedia ke semua ruangan. Itu kita buka dulu routernya. Di sini saya akan menggunakan metode GUI saja. Di network tujuannya adalah di sini saya akan menghubungkan ke lab jaringan terlebih dahulu. Itu 222.202.10.0. Kemudian max tujuannya itu adalah 255.128. Kemudian gerbang yang saya lewati dari lab multimedia ke lab jaringan yaitu gerbang yang berada di lab RPL, yaitu adalah di 12 rank pertama, itu yang di sini 222.202.10.213. Di sini saya salah mengetik, nah ini 10. Oke. Kita lanjut aja. Kemudian kita add saja. Oke. Kemudian saya akan menghubungkan antara lab multimedia ke lab RPL. Sini saya hapus dulu. Yaitu dengan cara network tujuannya adalah yang di sini. Network tujuannya itu adalah network dari RPL 222.202.10.128. Kemudian max di ruang RPL adalah 255.255.224. Kemudian next hopnya, nah next hopnya ini kita melewati gerbang yang berada di ruang lab RPL, yaitu 222.202.10.213. Kita add saja. Oke, jika sudah,
Di sini saya akan menghubungkan antara lab multimedia ke ruangan ulat. Yang pertama saya masukkan laptop di ulatnya, itulah 222.10.176, kemudian max-nya itu adalah 255.240. Kemudian gerbangnya yang bisa lewati adalah dari lab multimedia ke ulat adalah gerbang yang berada di lab ulat, yaitu adalah di rank 3 di 13 rank terakhir, yaitu yang di sini yang di 30/1, yaitu adalah 202.10.218. Kita add saja. Kemudian di sini saya akan menghubungkan antara lab multimedia ke ruangan dosen. Di sini saya hapus dulu. Nah, network tujuannya adalah ruang dosen, berarti 222.10.192. Kemudian max-nya itu adalah 255.255.240. Kemudian next hop-nya, gerbangnya di sini saya menggunakan jalur yang sebelah sini, maka melewati ruangan ulat. Berarti gerbang yang pertama kita lewati adalah gerbang yang di sebelah sini, yaitu 222.10.218. Kita add saja. Sudah. Di sini saya akan merutin di ruangan ulat. Jadi di sini saya di ruangan ulat menggunakan metode CLI. Sama seperti tadi, di sini ada tambahan sedikit. Kita enter saja, kita ketik enable. Kemudian config T. Nah, kemudian kita ketikkan IP root buat simbol. Kemudian di sini saya akan menghubungkan antara ruang ulat ke ruang lab jaringan. Jadi untuk tujuannya adalah 222.202.10.0, max itu adalah 255.128. Kenapa 128? Karena di lab jaringan menggunakan 125. Kemudian di sini saya melewati jalur yang di sini dari ulat ke lab jaringan saya melewati ruang dosen. Jadi gerbang yang pertama lewati adalah 14 rank terakhir, yaitu yang di sini 222.202.10.222. 222.202.10.222. Enter saja. Kemudian saya akan menghubungkan antara ulat ke lab RPL. Cara yang sama, network tujuan darinya adalah network tujuan yang berada di lab RPL 22.202.10.128, kemudian max-nya itu adalah 255.255.224. Kemudian gerbang yang saya lewati pertama adalah gerbang yang berada di lab multimedia, yaitu ketiga rank pertama, yaitu yang di sini 202.10.217. Enter saja. Sekarang saya akan menghubungkan antara ulat ke lab multimedia, yaitu IP root. Kemudian network tujuannya adalah ya 222.202.10.160. Kemudian max-nya 255.255.240. Kemudian gerbang yang saya lewati yang di sini di 13 rank pertama 202.202.10.217. Dan yang terakhir di sini saya akan menghubungkan antara ulat ke ruang dosen. Caranya sama, kita ketikkan dulu IP root, kemudian root network tujuannya yang berada di ruang dosen 222.202.10.192. Kemudian
Max-nya itu adalah 255.240. Kenapa 240? Karena di ruang dosen menggunakan 128. Jadi kemudian gerbang yang saya lewati pertama dari ULAT menuju ruang dosen adalah gerbang yang berada di 114 rank terakhir yang di sini. Ini yang ini. Yang di giga 0 basis 2, berarti 222.202.10.222. Enter saja. Jika sudah, sekarang saya akan menyeting yang di ruangan dosen. Di ruangan dosen di sini saya akan menggunakan metode quick. Caranya sama. Sekarang saya akan menghubungkan antara ruang dosen ke lab jaringan. Networknya adalah 222.202.10.0. Max di ruangan jaringan adalah 255.255.255.128. Kemudian next hopnya itu dari ruang dosen ke lab jaringan adalah berarti 1 ke 5 rank terakhir, yaitu yang di giga 0 basis 2, berarti yang di sini. (222.202.10.226) kita add saja, kemudian saya hapus. Nah, kita lanjut dari ruang dosen menuju lab RPL. Itu network di lab RPL adalah 222.202.10.128. Kemudian max tujuannya adalah 255.255.254. Kemudian next hopnya, nah gerbang yang di sini saya menggunakan gerbang yang di 15 rank terakhir karena saya melalui atau mencari jalan yang tercepat atau yang terpendek yang di sini. 222.202.10.226. That's saja. Sudah, sekarang saya akan menghubungkan antara ruang dosen ke lab multimedia. Di sini saya hapus dulu. Caranya, oke, di sini saya akan menggunakan metode CLI aja saja. Menggunakan metode CLI saja. Ini kita ketikkan aja langsung IP root. Kemudian next tujuannya adalah 222 network yang berada di lab multimedia. Kemudian 202, kemudian 10.160. Kemudian max-nya itu adalah 255.255.255.240. Dan gerbang yang pertama lewati adalah gerbang yang berada di ruangan ULAT dengan giga 0 basis 2, yaitu 14 rank pertama, yaitu 2222, kemudian 202 10.221. Dan yang terakhir di sini saya akan menghubungkan antara ruang dosen menuju ULAT. Caranya sama, kita IP root dulu. Kemudian network tujuannya adalah 222.202.10.176. Kemudian max-nya adalah 255.255.255.240. Kemudian gerbang yang saya lewati pertama adalah gerbang yang berada di 14 rank pertama. Dari sini ke sini kita melalui gerbang yang di sini di giga 0 basis 2, 202.202.10.221. Kita add saja. Nah, jika sudah melakukan routingan, di sini saya akan menguji coba dengan menggunakan PDU apakah router atau jaringan yang berada di program studi teknologi informasi saling terhubung. Kita coba, kemudian kita hubungkan antara laptop di lab jaringan. Kita hubungkan antara laptop yang berada di lab jaringan dengan PC yang berada di lab RPL. Masih pilot, kita coba lagi.
masih violet. Kita coba lagi. Successful. Jadi di lab jaringan menuju lab RPL saling terhubung. Sekarang kita akan melakukan timbal baliknya dari lab RPL menuju jaringan. Apakah terhubung? Kita coba. Oke, successful ya. Kemudian kita lihat aja. Di sini saya akan uji coba lagi antara lab RPL menuju dari multimedia menuju ruang dosen. Kita coba. Oke, violet, coba lagi. Masih violet. Semoga bisa. Masih violet. Sekali lagi kita coba. Successful. Sekarang kita akan melakukan timbal baliknya, yaitu dari ruang ulat ke multimedia. Coba. Oke, successful. Jadi dari lab multimedia ke ruang dosen saling terhubung. Sekarang saya akan uji coba lagi antara ulat menuju lab RPL. Kita coba. Kita sini kita refresh dulu ya. Untuk kita lihat. Pertama kita hubungkan dari PC ke PC yang berada di ulat menuju PC yang berada di atau laptop yang berada di lab RPL. Masih violet. Kita coba lagi. Masih violet juga. Semoga ini berhasil. Oke, successful. Sekarang saya akan melakukan timbal baliknya dari laptop yang berada di lab RPL. Saya coba hubungkan dengan laptop yang berada di ulat. Violet. Coba lagi. Successful. Oke, dengan tanda successful ini berarti perutingan berhasil dilaksanakan atau berhasil dieksekusi atau berarti saling terhubung. Oke, baik. Dengan suksesnya perutingan yang telah dilakukan pada jaringan di program studi teknologi informasi, maka dapat ditarik kesimpulan semua host yang berada pada teknologi informasi saling terhubung atau saling terkoneksi. Demikian pemaparan dari saya. Bila ada salah ucapan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.